NGO, kita selalu dibuat percaya dengan framing bahwa NGO itu memperjuangkan hak masyarakat sipil, hak rakyat kecil, dan lain sebagainya. Tapi apakah benar mereka ini benar-benar independen? Saya merangkum data-data beberapa NGO yang menerima dana asing dan ini, wow, luar biasa banyak duitnya. Pernah nggak sih dana-dana ini diaudit dan dipaparkan? Bang, bener ya LBHI nerima dana dari luar negeri? Bukan nerima dana, kalau istilah kita kerjasama. Apa bedanya itu? Kalau Anda nggak bisa mematahkan argumen lawan, Anda tuduh orangnya di messenger. Untuk membiayai program kerja pemerintah. Pemerintah Indonesia dapat hibah grant di Bappenas itu, supaya dicek, lebih dari 1 miliar US dollar. Itu nggak dituduh sebagai antek asing kementerian itu, menjalankan kepentingan asing. Anda mau bilang bahwa secara proporsi kebijakan-kebijakan pemerintah atau program-program pemerintah juga menggunakan dana asing dengan jumlah yang sangat besar. 90% buat pemerintah, 10%-nya dialirkan buat lembaga masyarakat sipil. Pendana itu apakah bisa mengintervensi hasil kajian, advokasi, pendapat terhadap atau pandangan terhadap kebijakan pemerintah sehingga itu bisa disebut sebagai intervensi dari pendonor. Mereka bukan bos. Jadi kalau mau logikanya lurus, pemerintah stop semua bantuan dari luar negeri. Kami tiap tahun juga bayar pajak. Bilang kalau ada yang nggak sesuai diaudit oleh Dirjen Pajak. Justru kita pertanyaan sekarang adalah bagaimana akuntabilitas pemerintah. Ada yang menggunakan LSM-LSM di Indonesia untuk menjadi propaganda, menanamkan kebencian kepada pemerintah. Sesungguhnya itulah watak otoritarian, watak anti demokrasi, watak anti kritik. Setiap kritik dibalas dengan dengung, dibalas dengan suara-suara yang mengaburkan fakta. Apa yang menjadi agenda dari bentuk-bentuk serangan atau narasi-narasi yang sepertinya itu ditujukan untuk menyerang kredibilitas dari NGO seperti ya? Tuduhan seperti itu tidak lama setelah kami ungkapkan fakta. Serangan buat yang dialami sama Mas Andri Yunus itu adalah respon terhadap aktivisme yang ia lakukan selama ini. Orang yang nggak mau mendengar kebenaran, orang yang nggak mau diungkap kesalahannya. Artinya apa? Mereka ingin lestari kejahatannya, korupsinya. Jadi kalau dengan kondisi demikian Bang Isnur, dari skala 1 sampai 10 demokrasi di Indonesia berada di angka berapa menurut Anda? Istilah antek asing belakangan sangat-sangat ramai di media sosial dan mungkin di ruang publik nyata Anda kalau ngobrol sama keluarga ada sering menggunakan istilah antek-antek asing. Bahkan ada salah satu tenaga ahli kantor staf presiden mengatakan bahwa dan menyebutkan secara spesifik sejumlah NGO atau lembaga swadaya masyarakat yang diduga, kalau saya sih masih pakai kata diduga ya, kalau di konten itu sih menyebutnya sudah menerima atau menjadi penerima dana dari asing. Ya, saya sudah salah nih. Salah satu adalah YLBHI. Nah, saya sudah bersama dengan Muhammad Isnur. Bang, benar YLBHI nerima dana dari luar negeri? Bukan nerima dana, kalau istilah kita kerjasama. Oke. Karena apa bedanya itu? Jadi dalam konteks bernegara, Indonesia, pemerintah itu dalam membangun bangsa ini sejak awal juga kerjasama dengan banyak pemerintahan asing. Setiap misalnya pendidikan para penyidik KPK, pendidikan militer, bahkan Pak Prabowo sendiri mengakui dia dilatih oleh asing, dilatih oleh tentara di Amerika. Pak SBY dengan sangat bangga dia dididik oleh pendidikan militer Amerika. Pertanyaan apakah itu dididik oleh asing? Jadi sebenarnya itu bagian dari kerangka kerjasama besar bernegara ini. Karena apa? Karena kalau kata Bung Karno, kita ini hidup di taman sari dunia. Kita nggak cuma hidup sebagai suku, tapi sebagai nation, tapi internation. Dalam internation ada banyak saling kebutuhan, saling berbagi, saling membangun, saling kerjasama. Nah dalam aspek pembangunan Indonesia dulu banyak banget dibantu oleh misalnya World Bank, atau lembaga-lembaga internasional. Nah dulu ketika misalnya tahun 80-an, donor ini mensyaratkan, kalau saya bantu Anda Indonesia, maka sebagian kecilnya, 90% buat pemerintah, 10%-nya dialirkan buat lembaga masyarakat sipil. Emang kerjaannya untuk apa? Untuk mengontrol pembangunan pemerintah. Karena kalau nggak dikontrol dia akan mudah untuk korup gitu. Jadi kalau bahasanya Bang Ali Sadikin dulu ketika bikin YLBHI tahun 70, ya memang YLBHI saya buat, saya support dulu Bang Ali Sadikin di awal-awal untuk mengawasi kerja pemerintah. Jadi LBH apakah menerima dana
Yang nerima dana dari berbagai tempat, dari pemerintah. Di awal berdiri kami menerima dari gubernur. Yang kedua, kami sekarang sedang mengembangkan sudah sangat lama terima dana dari publik. Salah satu kantor LBH kami, LBH Jakarta, itu berturut-turut 5 tahun nerima penghargaan dari Indonesia Fundraising Award. Karena mengelola dana publik ya. Tiap bulan masyarakat menyumbang. Terus dapat terima bantuan dari mana lagi? Dari staff. Jadi kayak saya sebagai ketua umum, saya punya kerjaan sebagai peneliti misalnya dengan lembaga donor itu. Terus uang itu saya sumbangkan buat kantor. Itulah yang akan dipakai menggaji seluruh kantor. Makanya kalau baca auditnya adalah sumbangan staf itu salah satu yang terbesar. Dari nilai-nilai Nilai kajian atau itu. penelitian yang Jadi dilakukan ya. kerjasama kami dengan lembaga donor itu di situ. Untuk apa? Penelitian, untuk bantuan hukum, untuk kemudian pengembangan kapasitas masyarakat. Untuk apa lagi? Untuk misalnya membantu pemerintah advokasi kebijakan. Advokasi KUHP, advokasi KUHAP, advokasi misalnya undang-undang sekarang advokat, undang-undang bantuan hukum. Semua hal yang ditujukan untuk kepentingan masyarakat pasti membutuhkan pendanaan. Pendanaan dari mana saja? Dari mana saja. Termasuk dari donor. Donornya nggak harus asing, bisa dari donor dalam negeri. Di misalnya kasus kami membangun gedung karena kami kebakaran. Kami kerjasama dengan Dompet Duafa, dengan Kita Bisa, dengan Basnas misalnya. Jadi itu segala kemungkinan yang dimungkinkan halal dan tidak mengikat kita sebagai organisasi itu diperbolehkan menurut undang-undang. Dana dari asing katakanlah, karena kan yang spesifik diserang itu adalah dengan istilah antek asing ya. Dana dari asing itu mekanisme masuk atau diterima oleh salah satunya YLBHI itu gimana? Mereka yang langsung berhubungan langsung dengan YLBHI atau melalui medium apa uang atau dana itu Ada banyak model. Ada konteksnya donor seperti beberapa donor di Indonesia. Donor itu ketika masuk ke Indonesia itu harus melalui Bappenas. Bappenas ini yang kemudian mensortir semua donor-donor. Berapa yang buat Kementerian A, Kementerian B, Kementerian C gitu. Terus kemudian sebagian untuk lembaga masyarakat sipil, NGO. Dialokasikan. Alokasinya kemana, programnya apa, itu Bappenas yang mengontrol. Bappenas yang menjaga. Beberapa donor bahkan mensyaratkan perlu presentasi di Kemendagri. Misalnya program Ford Foundation itu setiap lembaga yang dapat dukungan Ford itu approvalnya harus di Kemendagri. Di dalamnya ada banyak lembaga, ada intelijen dan lain-lain. Jadi negara sendiri selama ini sebenarnya memang membutuhkan dana itu untuk membantu pembangunan. Nah gitu. Ada yang juga langsung dari lembaga-lembaga yang seperti filantropi. Misalnya lembaga yang bersifat keluarga. Itu ada juga. Yayasan misalnya. Yayasan misalnya. Seperti pemerintah juga dapat dana dari lembaga donor asing juga banyak. Ada yang kayak misalnya AIPJ. AIPJ itu Australia Indonesia Partnership on Justice. Itu masuk ke Indonesia, kemudian harus kerjasama antara pemerintah dan NGO. Jadi ketika dapat pemerintah, misalnya Kemenkumham, dia harus kerjasama dengan NGO yang di bidang hukum dan HAM. Gitu. Terus kalau dia datang ke Kemenkes itu sama dengan lembaga masyarakat sipil yang bicara soal kesehatan. Jadi ini sebenarnya lebih kepada partnership. Kalau saya melihat tuduhan-tuduhan antek asing ini tidak lebih dari argumen orang-orang yang tidak bisa berargumen. Itu bagian dasar dalam kesalahan logika. Kalau Anda nggak bisa mematahkan argumen lawan, Anda tuduh orangnya. Anda serang orang yang bicara. Gitu. Atau dalam bahasa pembela HAM di Messenger, lakukan pembunuhan karakter. Itu strategi lama dalam disinformasi dan upaya menyerang karakter orang yang mengkritik. Kan begitu kan? Jadi karena kalah berargumen, karena kalah dalam fakta, alih-alih menjawab kritik masyarakat, dilakukan dengan cara menyerang yang mengkritiknya. Dan bukan hanya masyarakat sipil, bukan hanya YLBHI, sekali bermedia saja dituduh hoax, dituduh berbohong. Di kasusnya kita pernah mendampingi kriminalisasi ke Jumhur Hidayat. Jumhur itu nge-tweet tentang berita Kompas yang ada 40 sekian lembaga atau lembaga finansial investasi yang tidak mau
investasi ke Indonesia karena Undang-Undang Cipta Kerja itu berdampak buruk pada lingkungan. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah Jemhur dikriminalisasi gara-gara tweetnya itu yang mengutip berita Tempo. Di ruang sidang, jaksa menuduh berita Kompas adalah hoax. Beritanya yang diserang hoax. Jadi bagi saya tuduhan-tuduhan kepada masyarakat sipil itu hal yang sudah standar sejak awal. Tahun 70 begitu, 80 begitu, 90 begitu, sekarang pun sama. Jadi sudah sangat sering serangan ke YLBHI seperti ini. Jadi fenomena ini sebenarnya terjadi sepanjang. Jadi kami dituduh sekarang antek asing. Dulu dituduh sebagai komunis karena mendampingi korban-korban yang distigma PKI. Kami dituduh kelompok misalnya radikal. Sempat karena kami mendampingi AM Fatwa dan kelompok-kelompok kiai, kelompok muslim yang dituduh sebagai. Kami dituduh kelompok karena mendampingi korban-korban. Jadi semua tuduhan ini sudah datang kepada kami. Bahkan dituduh sebagai kelompok sesat karena mendampingi misalnya Ahmadiyah, Lia Eden gitu-gitu. Kelompok-kelompok aliran kepercayaan gitu jadi ya. semua tuduhan di saat yang sama kami dituduh radikal, kami dituduh liberal, kami dituduh A, kami dituduh C, yang itu nggak mungkin dalam tubuh yang sama dapat semua tuduhan. Nah, dalam konteks tuduhan yang dilakukan saat ini, yaitu mengenai aliran dana yang diterima oleh YLBHI, ada Selius di situ, ada Walhi ya, karena kita bisa ingat karena benar-benar logo sebagai identity dari YLBHI memang ditampilkan gitu Bang. Tapi kalau saya mungkin bisa menarik analoginya yang lebih dekat dengan saya adalah independensi media gitu ya. Bagaimana pendanaan sebuah media itu bisa jadi mempengaruhi kebijakan redaksi. Dalam konteks YLBHI, bagaimana pendana itu apakah bisa mengintervensi hasil kajian, advokasi, pendapat terhadap atau pandangan terhadap kebijakan pemerintah, sehingga itu bisa disebut sebagai intervensi dari pendonor. Itu mungkin nggak dilakukan? Logikanya begini, kita bekerja itu dengan mandat. Pertama kita punya anggaran dasar. Di sana punya aturan, punya nilai, punya standar. Seperti jurnalis punya undang-undang pers. Di sana ada batasan. Kemudian kita bekerja berdasar apa sih? Berdasar mandat, kebutuhan dan mandat dari organisasi. Kami lakukan rakernas, renstra. Disitulah semua elemen dari pembina, pengawas, pengurus dan seluruh kantor LBH melakukan kerja bersama, merumuskan apa yang akan kita kerjakan. Lahirlah program kerja. Seperti di jurnalis, lahirlah rencana kerja liputan. Kemudian dari situ ketika menjalankan aktivitas, kita menjalankan kerjasama. Untuk program yang A ini, kita cari dukungannya dari mana. Yang terjadi adalah bukan intervensi, tapi kemungkinan kolaborasi. Ketika mengerjakan isu bantuan hukum misalnya, kami bikin undang-undang bantuan hukum. Lembaga mana yang kemudian punya kepentingan yang sama untuk membantu Indonesia memiliki undang-undang bantuan hukum? Pemerintah Australia mendukung. Maka kita kerjasama dengan pemerintah Australia. Dalam hal apa? Dalam membantu pemerintah, membantu DPR buat undang-undang bantuan hukum. Jadi apakah Australia intervensi kita? Tidak. Justru mereka membantu agenda kita dan agenda pemerintah. Tidak. Logikanya mereka bukan bos, mereka adalah partner kerjasama. Karena kan pada akhirnya narasi yang disampaikan bahwa ini mengenai pendanaan itu turut mempengaruhi bagaimana sikap dari masing-masing lembaga swadaya masyarakat kan adalah soal independensi. Pada akhirnya akan dengan mudah bahwa nggak independen dong lembaga-lembaga swadaya masyarakat. Sehingga kemudian ini jangan-jangan diorkestrasi oleh yang namanya George Soros ya. Sehingga kemudian serangan bertubi-tubi diterima oleh pemerintah dari sejumlah LBH itu lahir tahun 70. Sebelum Soros masuk. Sebelum Indonesia ini kenal yang namanya OSF. Sebelum kenal ada namanya Prabowo sebagai presiden, tidak. Tahun 70-an ketika kami digaji oleh Gubernur DKI Jakarta, kami sudah mengkritisi pemerintah Republik Indonesia. Digaji oleh gubernur. Dibeliin motor, dibeliin mobil oleh Bang Ali Sadikin. Kita sudah mendampingi warga yang tergusur di Taman Mini. Makanya sejak tahun 70-an sudah begitu standingnya. Kita mendampingi dulu warga Tapos, warga Cimacan, warga yang dituduh misalnya melakukan AM Fatwa di Tanjung Priuk misalnya. Itu nggak ada urusan dengan donor.
Nggak ada urusan dengan donor, urusannya dengan apa? Digaji oleh pemerintah bahkan. Sekarang kami LBH-LBH ini dapat dana bantuan hukum dari negara, Dari Kementerian? Kementerian Hukum dan HAM. Kami mendampingi kasus, melayani kasus, dapat dana dari negara. Apa kami antek negara? Ya tidak. Kami kepentingannya mendampingi masyarakat, mendampingi klien. Jadi itu ada namanya diversifikasi pendanaan. Dari masyarakat langsung ada, dari pemerintah ada, donatur lembaga filantropi ada, Dompet Duafa, dari lembaga donor ada gitu. Itu semua dikelola dengan baik, kemudian dilakukan audit tahunan, dilaporkan ke publik secara real time, dan diaudit oleh akuntan publik terkemuka gitu. Dan kerjaannya apa selama setahun itu kami presentasikan. Jadi setiap tahun LBH ada LPJ itu gitu ada ya? LPJ-nya. Itu namanya apa? Catatan akhir tahun. Kami ngapain aja tahun ini, kegiatannya apa, kebijakan apa yang kami gugat, pendidikan masyarakatnya di mana, berapa paralegal yang kami latih, itu semua ada laporannya. Dan kita bisa menilai sebenarnya di substansinya. Substansinya ini apakah fakta? Apakah dia sebuah kebenaran? Apakah dia sebuah kebermanfaatan atau antek asing? Kalau kemudian paling gampang ditangkap adalah bahwa hasil-hasil kajian, pendapat, pandangan, pernyataan Bang Isnur dan juga teman-teman dari kelompok masyarakat sipil yang lain kan dilabeli bahwa mengandung kebencian kepada pemerintah, anti pemerintah, yang sehingga kemudian ditarik logikanya adalah bahwa ada yang menggunakan LSM di Indonesia untuk menjadi propaganda, menanamkan kebencian kepada pemerintah. Sesungguhnya itulah watak otoritarian, watak anti demokrasi, watak anti kritik yang harusnya tidak boleh ada di tubuh pemerintah. Pemerintah itu dalam konteks Undang-Undang Dasar 45 sejak awal dinyatakan bahwa partisipasi masyarakat, kritik masyarakat sangat dinanti. Bahkan Prabowo dulu Jokowi dia bilang, saya ini kangen di demo, saya ini adalah sangat membutuhkan kritik, saya membutuhkan masukan masyarakat. Jadi kalau ada staf-staf seperti ini justru bertentangan dengan prinsip dasar konstitusi, prinsip dasar demokrasi, prinsip dasar bahkan perintah dari presiden. Jadi mereka sebenarnya orang yang nggak mau ada kritik kepada mereka, orang yang nggak mau dibongkar faktanya, orang yang nggak mau mendengar kebenaran, orang yang nggak mau diungkap kesalahannya. Artinya apa? Mereka ingin lestari kejahatannya, korupsinya. Kalau di satu sisi itu dipertentangkan dengan negara butuh stabilitas politik dan sosial, Bang Isnur, untuk bisa menjalankan pemerintahan ini dengan baik. Itu dan kerja-kerja dari YLBHI dan para aktivis dengan dilabeli bahwa ini membuat gaduh, menanamkan kebencian pada pemerintah itu cukup mengganggu jalannya pemerintah. Sejarah membuktikan apa yang disampaikan oleh masyarakat sipil, oleh YLBHI adalah kebenaran. Dulu kami mendampingi mengadvokasi misalnya contoh jilbab di masa Orde Baru, karena Orde Baru melarang orang berjilbab. Ada permenteran menterinya, kami mengadvokasi sampai kemudian berhasil. Kebenaran di kemudian hari bahwa berjilbab adalah hak semua orang. Pak Prabowo sekarang melakukan penertiban hutan. Itu yang kami teriakan puluhan tahun. Negara dirampok oleh pengusaha-pengusaha gelap, menebang hutan sembarangan. Jadi yang kami sampaikan puluhan tahun selalu konsisten. Mengungkapkan fakta, kebenaran, berbasis konstitusi, berbasis hukum. Gitu. Dan kemudian diakui. TAP MPR di masa reformasi, Mbak. Semua mengakui bahwa demokrasi di masa Orde Baru itu tidak berkembang karena dui fungsi TNI. Hal yang kami teriakan puluhan tahun. Sekarang juga kami meneriakan yang sama. Apakah MBG tidak ada masalah? Masalahnya tinggi, masalahnya sangat besar. Masalahnya di mana-mana, pembelian motor nggak jelas, pembelian mobil nggak jelas, makanan beracun bahkan hampir meracuni lebih 30.000 siswa. Itu semua fakta. Sayangnya pemerintah nggak mau dengar masukan ini. Tinggal nunggu waktu aja kapan mau mereka kemudian sadar. Dan suara masyarakat sipil, Mbak, suara NGO ini suara masyarakat yang kemudian hati-hati. Karena kan sebenarnya sekarang lebih terbuka sebenarnya. Kalau dulu nggak terbuka ya. Sekarang ini suara NGO, suara masyarakat itu suara yang masyarakat yang sebenarnya dia ada keseharian. Cek aja, apakah yang disuarakan YLBHI sama nggak dengan suara yang
disuarakan masyarakat sipil di internet, netizen. Hampir sama Mbak, sama semuanya. Suara yang disuarakan oleh guru, karena guru honorer nggak diangkat-angkat dan uangnya di mana-mana berteriak. Suara yang disuarakan dosen, suara yang disuarakan mahasiswa, sama semua Mbak. Jadi sebenarnya ini NGO adalah bagian kecil dari masyarakat luas yang punya temuan dan fakta yang sama, disuarakan dengan cara berbeda-beda. Tapi karena mungkin kekuatan suaranya, NGO punya sistem organisasi, dia lebih sustain, lebih terorganisir, sehingga jadi sasaran tembak. Itu. Termasuk soal aliran dana. Ada termasuk soal aliran dana. Jadi dicari-cari alasan untuk menyerang dan melemahkan masyarakat sipil. Bang Situ, saya mau mendalami, saya Anda nggak bawa handphone, tapi kita bisa buka datanya. Anda menyebut tadi bahwa beberapa anggaran atau dana dari luar negeri itu tuh memang mensyaratkan atau bahkan masuk ke negara dulu melalui Bappenas, sehingga baru kemudian dibagi dengan masyarakat sipil. Artinya berarti ada banyak program-program pemerintah sekalipun ini perlu untuk dibangun kesadaran secara kolektif. Yang juga dibiayai oleh dana asing, dan itu angka yang tidak kecil. Bappenas itu tiap tahun merilis bagaimana pengelolaan grant, hibah, kerjasama, pinjaman dari luar negeri, sangat banyak. Untuk membiayai program kerja pemerintah. Kementerian apa yang dapat, berapa juta US dollar dapat ketahuan. 2020 pemerintah Indonesia dapat hibah grant di Bappenas itu, coba dicek, lebih dari 1 miliar US dollar. 2000 berapa? 2020. 2020. Itu bisa dicek laporannya, ada laporan lengkapnya, kementerian mana dapat berapa. 2022 pemerintah dapat lebih dari 700 juta dolar. Ya, betul. Dari luar negeri, sangat banyak. Tahun lalu 2025 lebih dari 145 juta US dollar. Itu nggak dituduh sebagai antek asing kementerian itu, menjalankan kepentingan asing. Jadi kalau mau logikanya lurus, pemerintah stop semua bantuan dari luar negeri. Semua kementerian, termasuk dana mungkin gaji-gaji anggota pemerintah itu. Semua proyek-proyek pengentasan kemiskinan, proyek-proyek penghilangan TBC, proyek-proyek penghilangan stunting. Itu semua pakai dana luar negeri, pakai dana negara-negara asing, pakai lembaga-lembaga donasi, donatur, sama. Jadi Anda mau bilang bahwa secara proporsi kebijakan-kebijakan pemerintah atau program-program pemerintah juga menggunakan dana asing dengan jumlah yang sangat besar. Jauh lebih besar. Sama halnya dengan kelompok masyarakat sipil yang juga menerima dana dari 90% dana bantuan dari donatur luar negeri itu masuk untuk kerja-kerja program pemerintah. 10%-nya untuk lembaga kerja-kerja masyarakat sipil. Bukan hanya masyarakat sipil yang isu HAM ya, isu anti korupsi, isu perempuan, isu kesehatan, isu agama. Dapat semua Mbak, semua dikasih. Jadi kalau mau fair, maka kemudian kita akan muncul pada pertanyaan makanya bahwa kalau logikanya lurus, berargumen yang tepat, pemerintah berarti lebih besar penggunaan kepentingan asingnya dalam dana program pemerintah. Kalau Anda pakai argumentasi itu, hati-hati ketika Anda menunjuk NGO maka dana asing adalah antek asing, berarti 9 jari Anda menuduh diri Anda sendiri. Dan kalau kita buka data di Bappenas, maka bisa secara terbuka kita bisa melihat berapa porsi dari jumlah dana asing yang digunakan untuk tiap tahun Bappenas itu yang terbuka Bappenas. Belum yang nggak terbuka. Dukungan kepada lembaga penegak hukum, kepada kepolisian, kepada Densus 88, kepada TNI bahkan. Itu ada bantuan-bantuan dari luar negeri. Termasuk bantuan-bantuan untuk hibah misalnya. Hibah kapal bekas, pesawat bekas, alutsista bekas. Kan menjadi obrolan di mana-mana. Apakah itu dianggap sebagai mewakili kepentingan asing? TNI, Polri. Oh, tuduhan serius oleh rekan-rekan di KSP berarti kepada TNI dan Polri. Tapi kan itu tidak diungkapkan. Nah, soal ini saya juga baru tahu kalau kalau sejumlah program pemerintah melalui Bappenas dan itu berarti itu secara legal dilakukan, ada dana asing yang masuk, tapi terima kasih Anda sudah memunculkan kesadaran kolektif kita bersama untuk sama-sama mungkin netizen juga bisa buka tuh ya, ini asal anggarannya dari sangat mana. mudah ditemukan. Jadi jangan dipandang ini adalah kepentingan asing. Ini adalah kerjasama global untuk memajukan kemanusiaan kita. Kerjasama kemanusiaan universal untuk memajukan kehidupan peradaban kita. Seperti kita, orang Indonesia yang juga gemar menyumbangkan dananya. Indonesia adalah lembaga yang tertinggi
kedua di dunia, lembaga yang filantropis, yang paling gemar nyumbang uangnya. Kemana-mana orang Indonesia itu nyumbang buat masjid, buat panti asuhan, buat anak yatim. Tiap tahun dananya itu puluhan triliun. Gemar berzakat gitu. Apakah kemudian ada kepentingan yang harus kita titipkan kepada orang yang kita sumbangkan? Enggak ada, Mbak. Itu bagian dari berderma saja. Jadi di dunia ini banyak orang yang gemar berderma. Makanya Bill Gates itu kan ketika dia mau pensiun, Mark Zuckerberg menyumbangkan sekian puluh persen harta kekayaannya gitu. Dan bukan hanya buat Indonesia, buat negara lain. Walaupun saya juga melihat ada kepentingan bisnis buat dianya gitu ya. Hati-hati juga di situ gitu. Tinggal kemudian apakah negara kita sanggup memfilter kepentingan bisnis dari jutawan tersebut gitu. Seperti itu. Bang Isnur, apa jawaban Anda terhadap juga serangan kepada kelompok masyarakat sipil terutama NGO mengenai transparansi penggunaan anggaran di dalamnya? Kan tidak sedikit yang menggunakan menggunakan narasi misalnya lembaga atau kelompok masyarakat sipil menyuarakan anti korupsi, tapi jangan-jangan korupsi juga terjadi di tubuh NGO dalam hal pengelolaan dana dan diharapkan bisa secara transparan. Diduga tidak transparan. Apa jawaban Anda? Sangat mudah. Kami, YLBHI dan banyak masyarakat sipil lainnya itu diaudit oleh akuntan publik. Itu wajib disyaratkan dan wajib dipublikasikan di sosial media, di website kami. Itu sesuai dengan menurut undang-undang yayasan. Jadi catahu kami bisa di-download di websitenya YLBHI. Transparansi sangat penting dilakukan dan wajib. Makanya standarnya standar yang diatur oleh Kemenq. Karena ada Kemenq standar akuntansi dan perpajakan. Kami tiap tahun juga bayar pajak. Bilang kalau ada yang gak sesuai di audit oleh Dirjen Pajak. Dicek tiap tahun. Jadi negara selama ini juga melakukan audit berbasis kewajiban di undang-undang. Masyarakat pun sangat mudah mengakses informasi itu. Justru yang kita pertanyakan sekarang adalah bagaimana akuntabilitas pemerintah. Akuntabilitas belanja-belanja pemerintah. Yang ditanya oleh wartawan, Bapak ini dari mana uangnya? Pokoknya ada. Bagaimana Anda menjawab Menteri Seskap Menteri ditanya dari mana uang penyelenggaraan ini, harusnya Menteri bisa dengan mudah menjawab. Ini dari APBN, posnya ini, tahun sekian, anggarannya ini. Dibandingkan dengan pokoknya ada. Artinya apa? Siapa sih yang gak transparan? Siapa sih yang gak akuntabel? Ketika seorang Menteri jawab pokoknya ada. Gitu. Jadi ya sebenarnya yang mengajari ketertutupan, tidak transparan ya pemerintah. Kalau menurut pandangan YLBHI, apa yang menjadi agenda dari bentuk-bentuk serangan atau narasi-narasi yang sepertinya itu ditujukan untuk menyerang kredibilitas dari NGO seperti YLBHI? Biasanya standarnya Mbak, kalau tuduhan seperti itu tidak lama setelah kami ungkapkan fakta. Itu pola yang berulang? Tidak lama setelah kami ungkapkan kebenaran. Tidak lama setelah kami mengajukan gugatan secara resmi kepada MK misalnya. Itu berulang. Setelah kami ungkapin misalnya peristiwa Agustus, di mana peristiwa Agustus kerusuhan itu kami indikasikan kuat keterlibatan intelijen di sana, anggota personil militer di sana. Tidak lama serangan kepada Andri. Jadi serangan ke Andri Yunus salah satu bentuk motif atau modus serangan kepada masyarakat sipil. Dituduh antek asing. Dulu bahkan senior kami Munir dibunuh. Kantor Kontras dulu pernah dibakar, diserbu. Kantor YLBHI juga terbakar. 3 kantor LBH kami dibom molotov. Seperti kantor jurnalis di Karo dan di Papua. Kantor LBH Papua, LBH Medan, LBH Jogja juga dibom molotov. Di tengah-tengah kerja-kerja kami juga para pengacara kami dilaporkan polisi, dikriminalisasi. Ada begitu. Jadi itu dalam konteks pembela kasih manusia itu adalah serangan-serangan kepada pembela HAM yang terjadi bukan di Indonesia tapi seluruh dunia. PBB sudah menaruh perhatian yang sangat serius dan membangun beberapa kesepakatan universal ya di antara para anggota PBB yang menaruh perhatian serius ancaman kepada pembela HAM dalam keadaan yang sangat berbahaya gitu. Sama seperti petani juga atau aktivis lingkungan hidup ya, Salim Kancil melawan penambangan pasir di kampungnya di Lumajang ya dibunuh di depan orang gitu. Seperti itu. Ini pola-pola intimidasi Pola-polanya ya dari mulai difitnah sampai di
Gitu. Itu udah menjadi temuan nanti ya, atau laporan Komnas HAM dan juga Badan HAM PBB. Jadi bagi YLBHI dan kelompok masyarakat sipil, serangan buat yang dialami sama Mas Andri Yunus itu adalah respon terhadap aktivisme yang ia lakukan selama ini. Iya. Respon terhadap kritik dan fakta yang kita ungkapkan. Kalau itu disebut oknum, itu bukan sebuah operasi yang disiapkan oleh aktor negara. Iya. Kalau gini, ada seorang staf KSP melakukan fitnah kepada kita gitu, framing buruk kepada kita. Pertanyaan besarnya satu, mengapa dia melakukan itu? Apakah itu tugasnya dia? Saya ingat KSP itu tugasnya adalah membantu presiden mengakselerasi program-program strategis. Kenapa dia jadi aktor yang kemudian justru melakukan penilaian buruk dan jahat pada masyarakat? Agendanya apa? Menjadi selayaknya konten kreator yang membuat konten dan muatannya. Kalau kemudian dia disebut oknum, apakah tidak ada penilaian dari atasannya? Bukankah setiap staf, setiap aparat pemerintahan itu ada atasannya? Atasannya harus mengevaluasi. Kalau atasannya diam saja, atasan tidak menegur, berarti secara kelembagaan terjadi sebuah sistemik. Harusnya atasannya menegur dong. Kepala KSP-nya harusnya menegur dong. Bang Isnur, apa pandangan Anda terhadap cara pejabat kita, pejabat negara saat ini merespon kritik-kritik publik? Iya, kita melihat semakin arogan, semakin anti kritik ya, tidak mau mendengar. Kemudian juga tidak mau mengacu pada sains, pada pengetahuan. Harusnya kalau kita berdebat itu dengan pengetahuan. Anda pakai data, kami pakai data yang benar ya, jangan yang pseudo ya. Terus kemudian berbasiskan fakta, agar sama-sama pada ruang meja yang sama. Nah mereka tuh nggak mau bicara di situ, nggak ada ruang juga buat ngobrol atau ketemunya. Gitu. Harusnya kan sama-sama dong. Misalnya gini, fakta bahwa apakah Aceh itu dan Sumut dan Sumbar telah tertangani dengan baik. Klaimnya selalu baik. Tapi jurnalis menyajikan fakta berbeda. Diklaim bahwa sudah tidak lagi tenda-tenda di mana-mana. Jurnalis ketika meliput masih banyak orang di tenda. Jadi kan berbeda faktanya ini. Pertanyaannya, pemerintah mau dengar nggak data jurnalis sebagai sebuah data, sebagai sebuah pengetahuan? Harusnya kalau pemerintah yang mendengar yang baik dan tidak arogan, pakai datanya jurnalis sebagai data untuk ya kami akui masih ada kekurangan. Gitu. Bukan disulap seolah-olah ketika pejabat datang, presiden datang semuanya baik-baik saja. Asal Bapak senang. Itu yang terjadi saat ini? Itu yang terjadi di situ terjadi. Kita lihat asal Bapak senang kejadian kan. Dan Pak Prabowo sendiri kan berapa kali kan udah marah-marah. Jangan buat data asal Bapak senang. Berarti ada fakta. Itu yang harus diuji. Ketika Ketua BGN bilang selama misalnya per bulan motong 19.000 sapi misalnya gitu ya. Harus diuji mana sapinya, benar apa enggak. Ada apa enggak di mana gitu. Ini kan persoalan logika pertanggungjawaban keuangan negara. Karena uang negara yang dipakai dan gitu ya. dalam konteks bernegara, siapakah yang diminta pertanggungjawaban? Mereka. Jadi harusnya permintaan pertanggungjawaban, keraguan, kritik diajukan kepada mereka. Karena mereka lah yang diamanahkan. Dikasih uang, dikasih fasilitas, dikasih kewenangan buat ngurus. Nah tiba-tiba jadi ngurusin masyarakat yang harusnya menagih hak kepada mereka. Kan dalam konstitusi pasal 28i, setiap penegakan, pemenuhan, perlindungan hak asasi manusia, semua hak ya, pangan, tidur, sholat, kesehatan, pekerjaan, tanggung jawab pemerintah. Maka yang kita lakukan adalah menagih kerja pemerintah. Gitu. Bukan kemudian masyarakat ditagih, kenapa Anda mengkritik begitu? Ini kewajiban masyarakat, hak masyarakat buat mengkritik, buat bertanya. Tinggal Anda menjawab dengan kinerja gitu. Bang Isnur, yang digunakan oleh salah satunya tenaga ahli KSP untuk bisa menjadi dasar untuk menuduh, memberikan tuduhan kepada Walhi, YLBHI, Selios dan juga sejumlah NGO lain kan adalah ada teori mengenai soft power. Bahwa akan ada, itu adalah kekuatan untuk bisa menaklukkan negara-negara di dunia. Itu salah satunya adalah dengan memanfaatkan lembaga-lembaga swadaya masyarakat yang bisa diintervensi melalui
pendanaan-pendanaan itu kan menjadi sebuah dasar yang disampaikan ke publik gitu dan mewarnai diskursus Iya, sebagai sebuah teori itu bisa dikritik, Mbak, itu debatable banyak sekali. Bacaan itu bisa diuji dalam banyak variabel. Apakah itu dia fakta berlangsung di Indonesia atau tidak? Karena dia tergantung wilayah risetnya di mana. Sebuah riset belum tentu berlaku untuk wilayah yang lain, kasus yang lain. Semua NGO nggak bisa dipakai sapu rata. Tapi yang lebih penting adalah apakah teori yang sama bisa dipakai buat pemerintah. Yang dalam fakta hasilnya justru merugikan negara. Misalnya apa? Keikutsertaan kita dalam BOP. Itu jelas-jelas merugikan negara. Jelas-jelas merugikan posisi Indonesia. Terus agreement reciprocal trading, perjanjian perdagang dengan Amerika. Jelas-jelas merugikan Indonesia. Dari semua aspek pengukuran, berbagai ahli ekonom itu jelas bahwa itu merugikan Indonesia. Sekarang rencana perjanjian bisa terbang di atas langit Indonesia. Itu jelas merugikan Indonesia. Jadi alat ukurnya adalah sebenarnya pada substansi. Sejauh mana tindakan-tindakan baik pemerintah maupun aparatus itu merugikan negara atau tidak. Termasuk NGO. Apa yang dilakukan NGO benar apa enggak? Kalau yang disampaikan masyarakat sipil adalah fakta, adalah sebuah situasi yang memang nyata di masyarakat, bagi saya tidak ada masalah. Gitu loh. Itu sebuah hal yang kebenaran. Maka terimalah kebenaran dari manapun datangnya. Entah bahkan dari seorang anak, Mbak. Sekarang ada banyak anak-anak kecil mengekspresikan kegelisahannya soal politik di Indonesia. Terus karena dia anak kecil, apa lu anak kecil ikut campur urusan politik? No. Anak kecil sekalipun punya hak untuk didengarkan. Mereka punya pengetahuan. Dan jangan tuduh macam-macam karena anak kecil kita nggak mendengarkan fakta-fakta yang terjadi. Gitu. Tapi ini saya ingin bilang, apa yang dilakukan oleh pemerintah atau staf-stafnya dengan menyerang seperti ini, ada dua hal dampaknya. Pertama, ini akan membahayakan masyarakat. Karena ada basis legitimasi untuk menyerang masyarakat, termasuk masyarakat sipil. Makanya sekarang makin banyak intimidasi kepada orang-orang yang kritis. Termasuk Anda ya? Kepada saya. Termasuk influencer, DJ Doni, Sherly, ya kan, Teror Ferry ya? Irwandi, termasuk media Tempo. Itu semua serangan apa? Karena basis legitimasi fitnah-fitnah yang dilakukan oleh mereka. Itu hati-hati. Ucapan mereka menjadi alat legitimasi kekerasan berikutnya. Dia menjadi snowball effect. Yang kedua, alat yang Anda sampaikan menjadi alat pengabur kritik kepada pemerintah. Kenapa? Setiap kritik dibalas dengan dengung. Dibalas dengan suara-suara yang mengaburkan fakta. Akibatnya aja, pemerintah akan rugi karena tidak dapat kejernihan suara, kejernihan berita. Karena selalu dibelokin terus. Setiap berita, setiap fakta, itu bohong, itu kepentingan asing, itu dia mah ada sesuatu di belakangnya. Sehingga Anda tidak mendengar dan mendapat fakta yang jernih. Padahal jurnalis, masyarakat sipil sudah memberitakan dengan baik. Jadi pemerintah sendiri rugi. Kontraproduktif. Kepala KSP, para menteri, presiden rugi. Karena suara masyarakat sipil yang tadinya jernih, didengungkan, diblurkan oleh mereka. Jadi kalau dengan kondisi demikian Bang Isnur, dari skala 1 sampai 10 demokrasi di Indonesia berada di angka berapa menurut Anda? Dalam beberapa penilaian di angka sekitar 3 atau 4 sekarang. Sudah masuk ke autokrasi. Itu penilaian resmi ya. Misalnya VDEM, penilaian misalnya dari World Justice Project, Rule of Law itu di angka 3 atau 4. Itu real penilaian. Dan itu fase yang berbahaya buat demokrasi. Fase yang berbahaya karena sudah lagi bukan flow demokrasi. Flow demokrasi itu mengambang. Nah, sekarang sudah bergerak menuju autokrasi. Gerak menuju otoritarian gitu. Nah, ucapan-ucapan, kampanye-kampanye pembusukan oleh seperti orang KSP ini berdampak menambah buruk penilaian demokrasi luar negeri kepada kita. Karena dilakukan oleh aktor pemerintah. Penyerangan secara terbuka. Penyerangan-penyerangan kepada jurnalis, kepada masyarakat sipil, kepada Andre Yunus itu menambah indeks makin buruknya demokrasi Indonesia. Setiap tahun. Dan indeks itu terus turun, termasuk indeks anti korupsi. Indeks anti korupsi itu kan dinilai oleh bukan hanya aktivis tapi juga pengusaha-pengusaha. Dan pengusaha-pengusaha menilai
kapasitas Indonesia dalam menangani korupsi semakin buruk. Sama seperti sekarang juga indeks penilaian investasi. Kayak Ease kemarin of rame, doing business. yang kemarin agak rame di Bursa Efek itu. Itu kan sama kejadiannya. Ada penilaian oleh lembaga pemeringkat, tapi disikapi oleh staf-staf atau aparat di sini dengan memanipulasi data. Yang terjadi adalah makin buruk nilai dari sini. Makanya pemerintah marah kan. Kemudian ada penggantian di OJK, di Bursa Efek. Itu akibat tidak mempedulikan pengetahuan, tidak mempedulikan kajian data. Gitu. Malah tuduhannya adalah inflasi pengamat. Justru bagus, inflasi pengamat bagus, itu positif buat pemerintah. Kenapa demikian? Karena berarti semakin banyak orang yang peduli dengan negara ini. Semakin banyak sesuatu data diungkapkan. Harusnya jadi bekal, jadi modal pemerintah menggunakan semua data ini untuk perubahan kebijakan. Yang terjadi menurut Anda sebaliknya? Jadi sebaliknya adalah menuduh orang-orang yang kritik ini bukan sebuah kebenaran. Dan bahkan diabaikan, bahkan diserang. Akibatnya apa? Semua penilaian menjadi makin anjlok. Dan itu bukan hanya satu kan yang kasusnya pemeringkat investasi ini. Ketika ini jatuh satu pemeringkat, yang lain juga turun. Nah, ketika nilai Indonesia di mata global ini semakin turun kemampuan investasinya, easy doing bisnisnya, maka kepercayaan makin turun. Maka investasi ke depan akan makin jatuh juga. Multiplier efeknya kemana-mana. Sangat jadi, banyak. Ya. Jadi kalau harapannya dengan tidak adanya noise dari yang dituduh kritik-kritik terhadap pemerintah itu menimbulkan kegaduhan dan akan mengganggu stabilitas politik, ekonomi dan sosial kita dan mengganggu pemerintahan. Justru menurut Anda dengan cara yang dilakukan oleh pemerintah saat ini? Satu, pertama, tunjuk orang-orang yang duduk di pemerintahan adalah orang-orang yang kompeten. Orang-orang yang punya nilai dan prinsip demokrasi. Orang-orang yang mau mendengarkan suara rakyat. Satu itu. Ya. Yang kedua, bangun ekosistem. Justru suara masyarakat adalah sebuah masukan, sebuah gizi, vitamin yang penting buat jalan pemerintahan. Dan jadikan itu sebagai sebuah data gitu. Jangan gunakan data yang asal Bapak senang. Itu caranya? Itu caranya. Membenahi diri? Caranya. Nah yang ketiga adalah ketika masukan data dianalisis, diolah menjadi perubahan kebijakan. Jangan diam aja. Jangan dipertahankan dong. Kasus MBG ini kan misalnya kan kacau. Udah kejadian mobil, sekarang kejadian motor, kejadian keracunan, tapi dianggap hal yang remeh-temeh oleh presiden. Termasuk keracunan yang terjadi. 30.000 lebih. Dilihat dari kacamata secara kuantiti gitu ya. Kuantiti. Bang Isnur, tentu ini menjadi ikhtiar kita bersama untuk bisa terus menyuarakan atau menjadi cara kita mencintai negara dengan menyampaikan pandangan-pandangan yang mungkin bisa membantu pemerintah untuk mengoreksi kebijakan-kebijakan, program-program yang sudah dilakukan. Didengarkan atau enggak akan kembali lagi kepada kebijaksanaan dari pemerintah. Tapi thank you sudah mau hadir, saya undang. Terima kasih ya. Terima kasih juga. Thank you.